Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai penyelesaian limit fungsi aljabar menggunakan metode pemfaktoran. Langsung saja dimulai dari soal yang pertama. Limit x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3 per 3x kurangi 3 untuk x mendekati 1. Nah, ingat bahwa untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, langkah pertama adalah dengan substitusi terlebih dahulu, yaitu dengan mengganti setiap variabel, dalam hal ini berarti variabel x, diganti dengan 1 ya. Nah, diganti dengan 1. Jadi kita ganti dulu x-nya menjadi 1 kuadrat dikurang 4x, berarti 4 kali 1, ditambah dengan 3, dibagi 3x min 3, x-nya ganti 1. Jadi 3 kali 1 kurangi 3. Untuk hasilnya, 1 kuadrat kita tahu hasilnya 1, jadi dikurang 4 kali 1, ini 4 ya, 1 kurang 4 adalah negatif 3, ditambahkan 3 hasilnya adalah 0, kemudian penyebutnya atau yang bawah, 3 kali 1 3, kurang 3 juga 0. Nah, ingat ya, bentuk 0 per 0 pada limit merupakan salah satu bentuk tak tentu. Maka ini bukan jawaban akhirnya ya untuk soal ini, melainkan perlu dilanjutkan ke langkah yang berikutnya. Dalam hal ini akan kita selesaikan menggunakan pemfaktoran. Oke, saya tulis dulu untuk soalnya. Limit untuk fungsi x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3, penyebutnya atau ini per 3x min 3 dengan x mendekati 1. Bentuk pemfaktorannya, kita lihat dulu ya, triknya begini. X-nya mendekati 1, maka pemfaktorannya harus dimunculkan, yaitu bentuk X min 1 ya. Ini dari lawannya ini. Ini kalau positif, lawannya jadi negatif 1. Nah, jadi tulis dulu saja seperti ini. Limit X mendekati 1. Dari pembilang, ini ada X min 1. Penyebut juga demikian, ada X min 1. Nah, kita cari faktor yang lain. Untuk pembilang ada 2 faktor karena ini bentuknya kuadrat. Sedangkan penyebut hanya 1 faktor karena bukan bentuk kuadrat ya, atau bentuk linier. Untuk yang pembilang dulu, agar menjadi x kuadrat, maka x yang di sini harus dikalikan apa? Tentunya harus dikali dengan x ya. Maka untuk faktor yang kedua, depannya adalah x. Kita cek kayak gini ya. X dikali x, hasilnya adalah x kuadrat. Kan sudah sesuai ya. Nah, berikutnya ini dari sini, dari konstantanya atau yang tidak ada variabel. Ini plus 3, positif 3. Sedangkan untuk faktor yang pertama ini ada negatif 1. Agar menjadi positif 3 berarti harus dikalikan apa? Nah, ngitungnya dari ini, 3 dibagi negatif 1, yaitu negatif 3 ya. Kita bisa cek negatif 1 kali negatif 3 adalah 3. Sudah sesuai. Ini untuk pembilang ya, untuk yang pembilang sudah clear. Sekarang untuk penyebut ini 3x ya, sedangkan ini kita punya x jelas harus dikali 3 ya. Ini kalau dijabarkan 3 kali x 3x, 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Maka bentuknya sudah sesuai pemfaktorannya. Nah, langkah berikutnya pasti ada bentuk yang saling membagi habis dari pembilang dan penyebut, yaitu yang ini yang dimunculkan yang sama. X min 1 bagi X min 1 nilainya 1 ya, habis. Jadi untuk limit yang tersisa tinggal limit X mendekati 1 untuk fungsi X min 3 per, maaf, ini per 3 ya. Nah, terakhir kalau bentuknya sudah paling sederhana, sudah difaktorkan, sudah ada yang dicoret atau yang saling membagi habis, tinggal substitusikan X-nya diganti dengan 1, yaitu 1 kurangi 3 per 3. Kita hitung ya pembilang dulu, 1 kurang 3 negatif 2, jadi negatif 2 per 3. Ini soal yang pertama. Nah, yang berikutnya untuk soal nomor 2 ya. Perhatikan untuk soal nomor 2. Nah, ini limit untuk fungsi 2x min 4 per x kuadrat kurangi 6x plus 8, di mana x-nya mendekati 2,
Langkah pertama sama ya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X-nya diganti dengan 2. Jadi 2X berarti 2 kali 2 kurang 4. Ini dibagi oleh X kuadrat, X-nya ganti 2, jadi 2 kuadrat. 6X berarti 6 kali 2 ditambah 8. Kita hitung yang pembilang ya, lebih mudah. 2 kali 2, 4 kurang 4 jelas bernilai 0. Kemudian yang penyebut 2 kuadrat 4, 6 kali 2-nya 12, berarti 4 kurang 12, negatif 8, tambah 8, 0 ya. Nah ini jelas bentuk tak bentuk ya. Maka akan diselesaikan dengan pemfaktoran. Kayak tadi ya, ini saya tulis dulu soalnya. Untuk bentuk pemfaktorannya, berarti dengan memperhatikan pendekatan nilai X-nya, kita akan dengan mudah menentukan faktor yang muncul, baik dari pembilang maupun penyebut. Karena X-nya mendekati 2, berarti faktor yang harus dimunculkan adalah X min 2 ya. Sekali lagi patokannya itu, ini kalau mendekatinya 2, di sini menjadi lawannya ya. 2 lawannya adalah negatif 2. Oke, jadi bisa dituliskan sebagai berikut. Untuk pembilang maupun penyebut, munculkan faktor yang mau dihilangkan, yaitu X min 2 ya, X min 2. Yang pembilang juga demikian, ini ada X min 2. Setelah itu kita tentukan faktor yang lain. Untuk yang pembilang, ini tidak ada variabel X kuadrat, hanya X saja, yaitu dengan koefisien 2, maka ini jelas faktornya harus dikali 2 ya. Sehingga kalau nanti dijabarkan ini 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 2-nya adalah negatif 4. Sedangkan untuk menyebut, ini ada X kuadrat, maka tentunya X ini harus dikali X. Nanti X kali X adalah X kuadrat. Kemudian untuk cari yang belakangnya ini, lihat konstantanya, ini 8. Berarti kalau negatif 2, pasangannya yang dikalikan berapa agar ketemunya 8, yaitu negatif 4. Nah, tentunya ada faktor yang sama, saling membagi habis, X min 2. Maka tersisa bentuk limit dari 2 dibagi X min 4 untuk X mendekati 2. Nah, tinggal disubstitusikan nilai X-nya. 2 per 2 kurang 4. 2 kurangi 4 adalah negatif 2 ya. Jadi 2 per negatif 2 hasilnya negatif 1. Ini untuk soal nomor 2. Jadi satu tipe dengan soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Limit dari 2x kuadrat kurangi 14x per x kuadrat kurang 6x kurangi 7 untuk x mendekati 7. Seperti biasa, langkah pertama adalah dengan substitusi nilai x-nya, yaitu 2 kali 7 kuadrat kurang 14 kali 7 per 7 kuadrat, ya ini menggantikan nilai x, min 6 kali 7 kurang 7. 7 kuadrat adalah 49, yang mana dikali 2 hasilnya adalah 98. 14 kali 7 juga 98. Kemudian penyebutnya 7 kuadrat 49. Kurangi 6 kali 7, 42. Kurang dengan 7 ya. Kita bisa tentukan bahwa nilainya adalah 0 per 0, yang mana merupakan bentuk tak tentu. Sehingga akan kita teruskan menggunakan metode pemfaktoran di sini. Jadi semua soal ini akan berkaitan dengan pemfaktoran. Oke, di sini saya akan menuliskan ulang untuk soalnya sambil saya tuliskan. Ini cara menentukan faktornya sama seperti soal-soal yang sebelumnya, itu dengan melihat pendekatan nilai X-nya. Karena mendekati 7, maka faktornya harus dimunculkan X di lawannya ya, jadi X min, baik dari pembilang maupun penyebut. Nah, seperti ini ya. Jadi akan jauh lebih sederhana dengan menggunakan trik seperti ini. Nah, tulis saja dulu untuk faktornya, yaitu X min 7-nya. Baik dari pembilang maupun penyebut ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita siapkan untuk faktor yang lain. Oke, untuk bagian yang pembilang atau yang atas ini ada 2x kuadrat. Karena sudah ada x, maka harus dikalikan ini dengan 2x ya. Yang mana kita tahu x kali 2x adalah 2x kuadrat.
Nah, konstantanya kan tidak ada. Kalau tidak ada berarti bernilai 0, maka di sini nggak perlu ya, nggak perlu dicari. Kalau mau ditulis ya di sini ditambah atau dikurang 0, tentunya nggak berpengaruh. Jadi untuk pembilang cukup seperti ini. Ini kalau mau kita buktikan, dijabarkan maka akan diperoleh seperti ini. X kali 2X adalah 2X kuadrat. Negatif 7 dikali 2X adalah negatif 14X ya, maka sudah sesuai. Maka beralihlah ke penyebut. X kuadrat ini jelas depannya X. Di sini negatif 7 sebagai konstanta karena sudah ada negatif 7 kan tetap ya, maka dikalinya dengan 1 atau plus 1. Nah, ini yang sama coret saling membagi habis, maka tersisa bentuk limit X mendekati 7 untuk fungsi 2X per X tambah 1. Nah, ini tinggal dimasukkan ya nilai X-nya. Jadi sama dengan 2 kali 7 per 7 tambah 1. Nah, 2 kali 7 adalah 14. 7 tambah 1, 8. 14 per 8. Mau sederhanakan juga boleh, jadi 7 per 4. Ini soal nomor 3. Nah, berikutnya di soal nomor 4. Ini masih serupa ya, jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Pertama itu tentukan dulu yang penting ya, cek dulu kalau X-nya diganti 2 nilainya berapa ya. Ini wajib kita cek. Barangkali ternyata setelah disubstitusikan ternyata bukan bentuk tak tentu ya, maka sudah selesai sebetulnya prosesnya. Di X-nya semuanya diganti dengan 2, baik dari pembilang maupun penyebut. Nah, ini kita hitung ya, 2 kuadrat 4, kurangi 5 kali 2 kan 10, jadi 4 kurangi 10 kan negatif 6 ya, ditambah 6 tentunya 0. Kemudian yang bawah, 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 juga 4, jadi 8 kurang 8 berarti ketemu 0 ya, 0 per 0 lagi-lagi bentuk tak tentu. Nah, selanjutnya akan diselesaikan menggunakan metode pemfaktoran. Seperti yang sudah-sudah ya untuk pemfaktorannya, kita lihat dari pendekatan nilai X. Di sini X-nya mendekatinya kan 2. Maka faktornya akan dimunculkan bentuk X min 2. Nah, jadi bisa ditulis dulu, baik dari pembilang maupun penyebut. Tulis dulu saja ada bentuk X min 2 di situ. Ini yang pembilang, yang penyebut juga demikian. Nah, maka untuk mencari faktor yang lain, caranya gini ya. Lihat yang variabel berpangkat terbesar, ini ada X kuadrat, maka pasangan faktor ini diawali oleh X. Jadi kalau kita jabarkan nanti X kali X adalah X kuadrat ya. Nah, ini juga demikian. Cari konstantanya di sini juga dengan melihat konstanta ya dari bentuk yang dijabarkan, yang mau difaktorkan. Ini ada 6. Nah, cara nyari konstanta yang ada di sini, ya simpelnya gini aja. Jadi 6 dibagi negatif 2. Nah, berapa tuh? Negatif 3. Nah, nanti kalau dikalikan ulang ya ketemunya 6 untuk ngecek. Nah, ini berarti negatif 8 dibagi negatif 2. Ketemunya 4. Ya, ini positif. Nah, dari sini faktor yang sama kita hilangkan ya, karena saling membagi habis. Tulis yang tersisa, yaitu limit X mendekati 2 dari X dikurang 3 dibagi X plus 4. Nah, masukkan nilai X-nya. Itu 2 kurangi 3 per 2 ditambah 4. 2 kurang 3 negatif 1 per 6. Ya, ini untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Limit X kuadrat min 16 dibagi dengan X min 4 untuk X mendekati 4. Ini kita ganti ya variabel X-nya dengan 4, jadi 4 kuadrat kurang 16 dibagi 4 kurang 4. 4 kuadrat 16 kurang 16 0. 4 kurangi 4 juga 0 ya, 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Yang selanjutnya kita mau selesaikan menggunakan pemfaktoran ya, lagi-lagi pemfaktoran. Jadi pokoknya satu paket soal ini tuh tentang pemfaktoran, jadi biar lebih paham ya. Nah, sama ya angkanya, ini X-nya mendekati 4, berarti apa faktornya?
yang harus dimunculkan? Tentunya X min 4 ya. Nah, jadi dituliskan di pembilang maupun penyebut itu ada X min 4. Nah, X min 4 begini. Ternyata untuk bagian penyebut sudah sama persis. Nah, kalau sama persis bagaimana? Ya, kita tidak perlu mencari pasangan faktor yang lain ya, dibiarkan aja. Nah, terus bagaimana untuk faktor yang di pembilang yang satunya? Nah, ini lihat ada X kuadrat, berarti pasangannya sini X. Ini min 16. Untuk nyari konstanta di sini, caranya gimana? Ini dibagi ya, min 16 dibagi min 4, kan positif. Plus 4 ya, kita kalau jabarkan gini nih. X kali X kuadrat, untuk ngecek aja ya, yang belakang min 4 kali 4, min 16. Yang sama, coret. Nah, yang tersisa apa? Jadi tinggal limit dari fungsi X ditambah 4 untuk X mendekati 4 ya, tinggal dimasukkan. Gampang sekali kan, tinggal hitung dari 4 tambah 4, tentunya nilainya 8. Lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Limit dari fungsi 2x kuadrat tambah x kurang 3 per 3 kurang 2x kurang x kuadrat, x-nya mendekati 1. Oke, yang pertama selalu sama ya langkahnya, x-nya ganti 1, jadi 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 kurangi 3. Penyebutnya berarti apa? 3 dikurang 2 kali 1 kurang 1 kuadrat. 1 mau dioperasikan bagaimanapun, ini nilainya 1 ya. 1 dipangkatkan 2 maksudnya nilainya 1, berarti kali 2, 2, tambah 1, 3, kurang 3, hasilnya 0. Nah, yang penyebut, ini 2 kali 1 kan 2, 1 kuadratnya 1. Jadi 3 kurang 2, 1, kurang 1, 0 juga ya. Maka diperoleh 0 per 0 alias tak tentu. Nah, berikutnya mau diselesaikan pakai pemfaktoran, yaitu limit x mendekati 1, ini 2x kuadrat plus x min 3 dibagi 3 min 2x min x kuadrat. Hati-hati ya, ini cukup menjebak. Nah, nanti saya sampaikan jebakannya di mana. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu yang menjadi faktor atau yang dimunculkan itu apa. Ini x-nya mendekati 1, maka faktornya harus muncul x min 1 ya. Ingat, kalau di sini positif, maka di faktornya lawannya, yaitu negatif, dan sebaliknya. Jadi, baik dari pembilang atau penyebut, kita tuliskan saja dulu faktor yang sudah kita tentukan, yaitu x min 1. Faktor yang lainnya nanti biar menyesuaikan. Nah, begini nih maksudnya. Yang pembilang ini kan 2x kuadrat. Depannya berarti di sini 2x. Agar nanti dikalikan x kali 2x adalah 2x kuadrat ya, biar sesuai. Konstantanya adalah negatif 3. Nah, ini dibagi ke sini ya, ke konstanta juga. Negatif 3 bagi negatif 1 plus 3. Nanti kalau mau dijabarkan untuk ngeceknya cukup begini saja nih. X kali 2x kuadrat min 1 kali 3 adalah negatif 3. Yang menyebut, nah ini jebakannya nih. Jadi posisi x kuadratnya tidak mesti harus di depan ya. Boleh dimanapun. Yang penting kita fokus lihat yang variabel berpangkat terbesar ini min x kuadrat. Berarti x ini harus dikali apa agar jadi min x kuadrat. Berarti harus negatif ya. Itu negatif x. X kali negatif x adalah negatif x kuadrat. Nah, kemudian lihat konstantanya 3. Nah, juga tidak harus di belakang sendiri ya. Yang kita lihat adalah konstanta. Nah, nyari pasangannya berapa? Berarti dari membagikan ini 3 bagi yang di sini negatif 1. Negatif 3 yang sama coret. Yang tersisa adalah limit dari fungsi 2x ditambah 3 per negatif x kurangi 3 untuk x mendekati 1. Nah, tinggal dimasukkan nilai x-nya di 2 kali 1 ditambah 3 per negatif 1 kurang 3.
2 kali 1 tentunya 2, tambah 3 jadi 5. Sama dengan ini ya. Per negatif 1 kurangi 3 negatif 4 ya. Jadi negatif 5/4 sebagai hasilnya. Ini nomor 6. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7 ya. Akan kita tentukan nilai dari limit 3x kuadrat ditambah 7x kurangi 6 per x kuadrat plus 8x plus 15 untuk x mendekati negatif 3. Untuk langkahnya sama ya, dengan substitusikan terlebih dahulu, x-nya ganti negatif 3, jadi 3 kali negatif 3 kuadrat ditambah 7 kali negatif 3, ini hitungannya harus ekstra hati-hati dan teliti, per berarti di sini min 3 kuadrat ditambah 8 kali negatif 3 ditambah 15. Oke, untuk hasil perhitungannya negatif 3 kuadrat kita tahu nilainya 9. Dikali 3 menjadi 27. Kurang 21 ya, dari perkalian 7 kali min 3. Dikurang lagi 6. Per negatif 3 kuadrat 9. 8 kali negatif 3 negatif 24 ditambah 15. Kalau kita hitung ini masing-masing bernilai 0 ya, 0. 0 per 0 atau tak tentu. Nah, jelas karena hasilnya tak tentu akan diselesaikan menggunakan pemfaktoran. Ini saya tulis dulu ya untuk soalnya. Mendekatinya negatif 3, hati-hati. Fungsinya 3x kuadrat plus 7x min 6 per x kuadrat plus 8x plus 15. Kita lihat dari pendekatan nilai x-nya mendekati negatif 3, maka faktornya yang perlu dimunculkan adalah x. Nah, ini kan negatif. Maka pada faktor ini menjadi positif. Nah, kita tuliskan nih di bagian pembilang maupun penyebut. Ya, tuliskan muncul x plus 3. Nah, yang pembilang dulu. Nanti ada satu pasangan faktor yang lain, penyebutnya juga demikian. Kalau x kuadrat depannya, pasti pasangan faktornya ada dua ya. Sepasang-sepasang begini. Ada dua faktor maksudnya. Kemudian kita lihat ini ada 3x kuadrat, berarti depannya harus 3x ya. Ini negatif 6, maka yang belakangnya apa? Ini dibagi saja, negatif 6 bagi 3, yaitu negatif 2. Begitu pula untuk yang bagian bawah, yang sini. Ini x kuadrat ya, berarti jelas x ya depannya. 15. Di sini berarti kalau dibagi 3 adalah 5 ya. Nah, ini tinggal dicoret yang sama, tulis yang tersisa, yaitu limit x mendekati negatif 3 dari 3x min 2 per x tambah 5. Nah, kita bisa menggantikan variabel x-nya dengan negatif 3, yaitu 3 kali negatif 3 kurangi 2 per negatif 3 ditambah 5. 3 kali negatif 3 negatif 9 kurangi 2 negatif 11. Min 3 tambah 5 adalah 2 ya, jadi sama dengannya negatif 11/2. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir ya, soal nomor 8. Limit dari fungsi 4x dikurang x kuadrat dibagi 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 12 untuk x mendekati 4. Seperti biasa, langkah pertama adalah dengan mengganti nilai x-nya atau variabelnya dengan pendekatan nilainya, yaitu 4. Jadi 4 kali 4 kurangi 4 kuadrat per 2 kali 4 kuadrat tambah 5 kali 4 dikurang 12. Masukkan ya, sudah dimasukkan berarti tinggal dihitung. 4 kuadrat 4 kuadrat di sini 16, 4 kali 4-nya 16 juga, jadi 16 kurangi 16 pembilangnya. Penyebutnya ini 4 kuadrat 16 kali 2 berarti 32 ditambah 5 kali 4 20 ya, kurangi 12. Oke, saya rasa di sini ada kekeliruan soal ya. Jadi bisa diralat di sini harusnya negatif 5x ya, berarti ini 5 kali 4 berarti min 20. Nah, tujuannya di sini itu biar bentuk awalnya 0/0 ya, atau tak tentu. Nah,
Ini bisa dilihat soalnya ya, nanti tandanya diganti jadi negatif. Maka untuk penyelesaiannya akan kita gunakan pemfaktoran. Nah, ini ya, lihat bahwa untuk pembilangnya 4x min x kuadrat, penyebutnya 2x kuadrat min 5x min 12. Nah, lihat pendekatan nilai x-nya, mendekatinya 4, maka faktornya akan kita munculkan ini x min 4 ya, dari lawannya 4. Kan negatif ya. Maka dituliskan untuk bagian pembilang atau penyebut pemfaktorannya dengan faktor yang pertama adalah x min 4. Penyebut juga demikian ya, faktor pertamanya adalah x min 4. Untuk faktor yang kedua, kita bisa cermati bagian pembilang, hati-hati ini ya. Yang berpangkat tertinggi ada di belakang, kita sesuaikan aja ya. Min x kuadrat, ini x. Agar menjadi min x kuadrat berarti dikalinya dengan min x. Nah, apakah perlu menentukan bagian konstantanya? Tidak perlu, karena di sini tidak ada konstanta. Jadi nanti pasangannya 0. Nah, cukup seperti ini saja. Buktinya begini. X kali min x adalah min x kuadrat. Ya, sudah sesuai. Kemudian min 4 dikali min x adalah 4x. Kan sudah sesuai. Jadi langsung ke bagian penyebut. 2x kuadrat, ini x, berarti faktornya yang kedua depannya 2x. Ini kalau dikali, x kali 2x adalah 2x kuadrat ya. Kemudian konstantanya ada di sini itu negatif 12, berarti dibagi min 4. Nah, nilainya adalah plus 3 ya, yang mana ini kalau dijadwalkan min 4 kali 3 adalah min 12, maka sesuai. Yang sama kita hilangkan, jadi bentuk limit yang tersisa adalah limit dari negatif x per 2x ditambah 3 ya, untuk x mendekati 4. Tinggal dimasukkan nilai x-nya, jadi negatif 4 per 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan negatif 4 per perkalian 2 kali 4 8 tambah 3 adalah 11 ya. Jadi hasilnya negatif 4 per 11. Nah, demikian tadi untuk pembahasan latihan soal mengenai penyelesaian limit fungsi aljabar menggunakan metode pemfaktoran. Sampai jumpa di video yang berikutnya.